Milih. Tuh milih. Milih. Mau first pick atau second pick. Dan karena emang red side atau second pick lagi diuntungkan ya kenapa enggak gitu. Pasti kayak gitu terus. Oke, dan antisipasi untuk Chloe. Udah langsung masuk ke fase band di awal bahkan. Tetap ya, Onyx Philippines ini respect banget terhadap Lucas dan Sutsuji. Ya, kayaknya nggak bakal. Bakal kesama sih Ben. Iya, bakal lepas deh sepertinya. Gak bakal ya. Ya, karena di sini mereka bisa ngincer buat pakai Suyo juga kan. Selama gak ada Lucas, gak ada efek sis yang besar dengan Shock Wave Blast-nya. Unleash the Beast itu yang kemarin kan, menurut gue ya kenapa Lucas sekarang lebih sering di ban? Karena Shock Wave Blast dari ultimate-nya dia. Yang kemarin cuma kena orang pertama, yang samping-samping itu cuma kayak sisa-sisanya. Ya, kalau ini semuanya. Sekarang berbagi sama rata. Dan damage-nya juga ditingkatkan kan. Iya, Jadi besar kayak, banget. Besar banget. Jadi yang gampangnya ya, kalau mungkin buat teman-teman yang lagi nonton di rumah juga atau lagi di Indonesia Indoor Slayer bingung, apa bedanya Lucas yang dulu dan sekarang. Kalau dulu tuh damage-nya rrrr. Kalau sekarang dar. Meledak. Kayak di ini kan disebut QB. Itu beneran tuh. Pokoknya kalau kalian nempel aja bisa double, triple. Kaget deh. Oke, dan kalau ya yang tidak kita lihat selama series ini, setelah Harit juga yang di-ban, akankah menuju ke arah Granger? Yap, Granger Yo, lagi. atau kalau emang benar-benar respect sama Sutsuji-nya, ini Joy juga bisa masuk ke fase ban. Jojo masih bakal dilepas gak sih? Apa saja? Kayaknya mendingan lepas kalau memang ada opsi Ben, ini Ben Granger. Dan aku Granger. merasa ya, kayaknya Onyx Philippines bakal memprioritaskan dapetin Moskov untuk second pick-nya. Sama kayak game pertama. Oke. Dan band ketiga dari Onyx Philippines akan menuju ke arah Granger. Dan Joy itu dia. Wow. Memang kayaknya ini meresahkan juga, ya, buat dari Onyx Philippines merasa kesulitan. Oke, berarti Suyo? Suyo mix. Harusnya. kalau mereka Suyo, bukan Arke Hoshi, mereka bisa mainin jalur yang berbeda. Atau Chusin? Matilda masih ada. Chusin first pick? Chusin juga oke. Chusin melepaskan Suyonya nanti diadu sama Hayabusa dan Badang. Oke. So Wow. far berarti antara pilihannya lumayan berat antara Suyo dan Chushin. Iya. Karena kalau Granger mungkin bisa trade dengan Moskov ya, yang masih available juga saat ini. Dan ternyata tidak. Granger dulu. Oh, mungkin karena terlalu berbahaya kalau di tangan Kelra ya. Karena nggak ada yang, ini sejauh ini masih aman juga ya, nggak ada Joy. Yang bisa tabrak-tabrak. Masih belum kali, masih belum. Atau ya dia udah tahu nih dengan cara melawan Skog. Tapi kalau Suyo justru memang agak ngeri sih. Ya barengan lagi kan. Iya. Ini kayak udah Hero Tier S yang Iya. lagi masuk sekarang. Lagi ongoing meta banget lah. Boleh nggak Idok naik ke atas gitu prioritas picknya? Boleh. Agak awal gitu. Iya, 3 awal boleh sih. Karena gue ragu kalau nanti akan ada hero Idok yang tersisa ketika udah masuk di fase band event. Ya, Secure Jawhead gitu. Johet, Hilda. Kayak berusaha dulu. Oh, Bovi juga bagus. Atau mereka butuh jauh sebenarnya. Iya. Aku merasa kayak Badang juga bakal jadi yang bagus di sini. Cuma mereka ambil first man-nya dulu, bukan ambil second man-nya dulu ternyata. Iya, dia cari badan yang pasti dulu di depan. Iya. Memang pasti diangkat juga, tapi seenggaknya Glorious Pathway masih nolong. Seenggaknya high loss gitu loh yang diangkat ya. Itu dia. Karena repot gitu loh kalau hero patung diangkat tapi bukan high loss. Oke, tingkat 3 nih, Onyx PH. Kesempatan mereka masih ada ide gitu. Kalau mereka masih mau butuh badannya ya. Atau Moskov ambil Sebelum di bandnya. sebelum di ban. Harusnya. Ambil sekarang Moskovnya. Karena Moskov udah paling aman lah buat ngejawab lane jauh. Semuanya bahkan. Karena ya mau gimana pun dua hero awal Onyx Philippines udah kuat untuk fight. Jadi ya mereka tinggal pertimbangin untuk main 4-1 aja formasinya. Oke. Tapi pilihan ya, itu best option. Ya, dan ini kemungkinan Arke Hoshi. Kalau mereka mau mainin Hylos-nya, ban Cici. Boleh. Cici terkadang. Atau diambil Cici. Ambil aja Cici juga. Hylos bisa masuk di draw. Ya, paling Tapi sampai ingat- sama Foveus ya. Iya tapi ingat red side-nya lagi di Onyx Philippines bahaya nih. Mereka langsung bisa ambil Cici juga kan. Dia pick duluan. Dia pick duluan Iya. tapi ini. Atau Glue gimana Glue? Dulu, ban dulu lagi. Aku nggak ngerasa dulunya terlihat mengancam ya dengan draft seperti ini. Foveus? Kalau Povis itu lebih mengancam sih Ya, dibandingkan dengan Glue ya. Karena kalau Povis bisa instan gitu loh. Dia bisa Dark Wave Flicker. Atau kalau dia nggak pakai Flicker dia pakai Vengeance. Baik time mungkin untuk Suyonya. Atau buat Moskovnya. Berarti pilihannya di XP lane yang mungkin bisa ditarget ya. Ya. Atau kalau misalkan kita bahas soal Romer, Gatot Kaca, ini sekalian sih, Romer dan XP lane.
lumayan oke untuk ke-deny juga. Atau ditahan aja langsung jauh head ternyata. Pressure early tetap ya. Iya. Karena masih cow. yang ditakutkan kalau Onyx Philippines pegang early game-nya bakal repot. Karena udah 2 game nih, RRQ pegang early game-nya. Mereka nggak mau lepasin early game-nya. Ya, ini sama-sama kuat sih buat early-nya. Gimana tinggal draft ini apakah lo pasti yes, oke. Wow. Hero-hero Rintis ternyata yang jadi target. Dihabisin ya. Jangan lupakan ada Aurorin. Auroring. Bentar, kalau mereka ban Wave, ya tujuan mereka pengen menangin Cusinya doang berarti. Ya. Harusnya. Dua-duanya di Cecil juga bisa outrun Cusi. Iya, jadi kayak pengen menangin jarak aja. Yap. Biar Cusinya clear lebih cepat. Dan meminimalisir combo bersama dengan Hylos ya, kayak slow event, area effect juga. Tapi oke sih masih ada power share kalau mau main range. Iya, masih ada Farshell, masih ada Aurora. Menang pokok dia kan. Kalau mau Hell adu batu di awal, dia paling oke sih. Wah, banyak opsinya. Novaria juga menurut aku masih opsi bagus. Iya. Harus Granger oke juga, Cici Ben nice. Itu menurutku emang harus dari awal sih, karena Iya. mau gimana pun Hylos bakal kerepotan ketemu Cici. Tapi Oke. masalahnya ada Chow. Chow, Atau Poveni. Popheus, Idit. Chow dulu sih buat Onyx dia. Aku ngerasa Edit, Edit tuh. iya Edit kayak Kirk. Ini kalau misalkan udah sama Suyo gini, dia nggak takut objektif. Jadi kayak apa yang dilakukan RRQ di Lord game pertama itu bisa terulang kembali di game yang ketiga, tapi di Onyx Philippines. Oke. Dan mungkin bisa coba dulu. Kalau Edit nanti RRQ bisa ambil Valen juga. Tapi Hilda Wow. ternyata pilihannya. Map pressure ya. Aha. Dan kebetulan yang lawannya Assassin juga. Ya. Dan dua yang selalu diamankan oleh RRQ. Valen, Valen so far paling aman ya kayaknya. ya bisa kasih efek Terrify juga ke arah Hilda. Dan seenggaknya yang paling memungkinkan untuk bikin Glowing One di first item juga kan untuk mid laner sekarang. Atau Vexana. Vexana. Biar ngeganggu si lantern flare-nya ini. Ya, sebenarnya Angkat Vexana- angkat luar. Vexana is oke, tapi untuk level 2-nya loh. Iya. Susah buat Hayabusanya nanti, gak ada yang bantu ya. Oke. Agak repot ya karena Lebih ke Setsujin harus mandiri aja deh pokoknya. Valentina dan Tigril. Tigreal Again. Valen udah paling bagus. Yap. Tigreal. Spam Tigreal pokoknya. Bang, tolong Bang ya Tigreal. Gak apa-apa Tiger, gak apa-apa. Tigreal. Oke, dan last pick dari Onyx Philippines harusnya hero buat Brusco ya. Harusnya sih. Harusnya ya, karena kita asumsikan untuk Hildanya akan di tangan Kurt. Ya, kalau mereka butuh butter gak ya, Gatot kaca. Tapi kalau misalkan mau yang pick up lagi, cowok juga masih oke sih. Jauh Gua. juga ada ya. Pressure awalnya loh, emang nggak bisa di follow sama Cusin di awal. Tapi dia sendiri aja udah nabrak Hayabusa udah cukup. Ya benar. Pokoknya Gatot Chow bisa jadi opsi yang Bisa banyak. bagus. Ya dua-duanya bagus kok. Tinggal main pick off atau main cover. Oke. Ya bisa kalau Gatot Kaca kan lebih area, bisa counter initiate juga nantinya. Iya. Lebih tepatnya mungkin kayak kalau ada misinisiasi ya, itu kayak bakal di-punish banget. Oke, dan last pick dari Go. Philippines tetap menuju ke arah Chow, single target lock yang akan mengunci siapapun itu. Dan kita akan melihat game yang ketiga di Grand Final bersama dengan Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Let's take it away. Thank you so much panelis kita. Wow, spam Tigreal. Menurut Pak Pulung gimana? Win rate lagi bagus. Karena memang Tigreal dia benar-benar mengerikan banget. Iya, hero-hero momentum yang dimiliki oleh Idok itulah yang menjadi satu nilai plus kan yang dimiliki oleh Idok. Tapi balik lagi, jangan lupakan Kelra, the power of Moskow. Betul. Ya, Moskopanya ini mengerikan banget. Jadi menurut Pak Pulung, gimana draft kali ini? Sejauh ini mereka juga mungkin harus bisa menuntaskan bagaimana landing jauhnya. Apa yang harus ditanggapi oleh para pasukan dari tim Filipina atas kegagalan mereka di game yang kedua? Di game yang kedua, ya berarti satu momentum yang dimiliki oleh Idok ini harus mereka waspadain kan. Mereka harus menutup bagaimana jalannya Idok, tapi di satu sisi gue berharap Idok jalannya mulus-mulus aja. Oke, tapi itu semua kita bakal menyaksikan. Mampukah game kali ini didapatkan oleh RRQ Oshi kembali atau bahkan sang Raja Langit Filipin akan mendominasi? So, Tenis Indoor Senayan, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Yep, itu dia. Awal pattern farming walaupun belum ada pergerakan seperti di game yang pertama ada di Johan yang memang dia amankan, ada pattern farming yang bisa dipercepat, tapi sekarang Idok harusnya bisa bergerak cukup lebih nikmat dari dia. Tapi jangan lupa, Chow ini early-nya punya damage. Early-nya punya damage, dia bisa bakal mengganggu. Dan ketika sang Jerman sana itu terkena damage, tapi Susujin mencoba membantu para pasukan dari tim Arkeoshi supaya Idok tidak bonyok sendirian dan bahkan King Kong. Wow, out of nowhere King Kong dibuat bonyok juga. Ngomongin Karamin, yang dari tadi di arah mid lane akan coba mengganggu pergerakan ke arah Hilda. Hildanya belum ada pergerakan, bahkan lihat Toy melakukan cover terhadap Bisco. Flicker for defensive, mau tidak mau dikeluarkan agar
tidak ada first blood di tangan RLCOC. Tapi 40, tandanya pressure di arah pit turtle yang pertama. Ini mungkin nggak akan sekeras ini. Ya cuman masalahnya kita tahu ya, Studio dengan satu hal yang cukup baik yang emang bisa digunakan oleh masing-masing dari pilotnya di area turtle yang pertama. Mereka udah 60-70% itu udah punya mereka gitu loh. Ya. Dan ini yang emang benar-benar harus diwaspadai oleh RLCOC di mana Sukjin emang harus benar-benar bisa memanfaatkan apapun yang dia miliki. Level 4 udah dia punya, in and out udah harus bagus banget. Wah, Purify yang sangat tepat dari Super Pressure Masana membuat dirinya selamat dari Bruce Kong. Karena flicker kembali, mundur ke belakang. Sosojin gak mau sembarangan untuk membuka zero kill-nya. Karena kalau Sosojin sembarangan terbuka, Kirk ini pasti akan terima damage sangat banyak. Dan Kirk belum bisa ditumbangin. Kalau turtle pertama di tangan dari Sosojin, Onyx Philippines benar-benar harus mengencangkan tali ikat pinggangnya. Ini masalah sekarang, Kirknya mau maksakan loh Tapi ke depan loh. tidak kena gentar, lihat terima sadar retribution from King Kong! What a steal turtle from King Kong! No way! Out of nowhere, King Kong gak peduli apapun terjadi, mereka bakal memaksakan satu momen yang kembali atas seorang Tyrant. Rich, the way of dragon following up, ternyata semua lihat targetingnya. Semua langsung berubah ke arah Rich-nya. Semua langsung fokus ke arah Rich. Hingga triple kill didapatkan oleh King Kong. Yang tadinya King Kong dalam under kondisi. Ini benar-benar satu full moment dimenangkan oleh Onyx Philippines. Bahkan Chloe akan menjadi korban selanjutnya. 4 point kill. No doubt, no cap. Tidak ada gap sama sekali. Tidak ada 1 point kill yang bisa didapatkan oleh tim RLCOC. Segala jenis keuntungan udah berhasil didapat oleh King Kong. Turtle dia ambil 4 poin kill di awal, milik dia semuanya. Ini yang menjadi satu boosting yang begitu baik. Sosojin mau gak mau semuanya berfokus dulu ke arah Sosojin di awal ini. Mau gak mau boost dulu Sosojinnya, perkencang dulu Sosojinnya. Sementara Ranger di bawah juga ini gak lepas Ji. Gak lepas dari apapun para bahaya yang dilakukan. Pokoknya heal, Kirk dari tadi lancar banget untuk emang masuk memberikan gangguan. Ya karena bisa dibilang King Kong masuk aja, dia nggak peduli. Dia benar-benar akan percaya dengan adanya Croc dan juga Brusco. Sekalipun Brusco tumbang, tapi lihat dengan 4 poin kill yang didapatkan oleh King Kong seorang diri. Wah itu total worth it, dia langsung megang 3.000 gold loh. Yap. King Kong sendiri 3.000 gold. Sendirian, enak banget. Sebentar sekarang leveling yang dimiliki oleh Sosojin ini berimbang dengan Kirk dan akan semakin sulit lagi. Sebentar Kirk ya udah terlalu unggul. Kirk dia bisa ngacak-ngacak beberapa source skill terlihat. Lihat beberapa source skill ya. Kalau mereka paksa team fight, ini nggak bakal worth it banget. Pertama, King Kong early game power, West Dragon, juga seorang Idol. Akankah impulse yang dikeluarkan, tapi tidak terlalu bermasalah. Karena Idol akan tetap tumbang. Spear of Distraction hampir saja mendapatkan para pasukan dari tim RLCOC. Tapi lihat, Sosojin gagal dapat 1 point kill. King Kong bakal coba untuk mengejar dia, nggak peduli apapun terjadi. Dan para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mendapatkan Sosojin tanpa kehilangan Super Prince. Flawless team fight from Onyx Philippines. Tidak menimbulkan korban jiwa satupun. Barusan mungkin adalah counter attack yang disusun oleh RLCOC. Tapi terlihat dengan sangat jelas tidak ada damage di sana. Benar-benar tidak ada damage. Belum ada satupun player dari Onyx Philippines yang berhasil diamankan. Sementara tiap monster jungle yang ada di RLCOC satu persatu habis. Ini adalah efek domino yang bahaya banget. Dikulitin dari purple buff yang dimiliki dari seorang Sosojin. Ini berat banget untuk seorang Sosojin. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka tidak akan mengendorkan permainan dari jungle Suyo mereka. Mereka tidak mau menyia-nyiakan power karena kondisi kali ini mereka sadar hidup juga gak punya flicker. Jadi kalau sekali itu dia masuk pakai secret hammer udah gak ada jalan untuk pulang. Ini beda udah 2 level loh. Assassin gak megang di early game. Ini udah mimpi buruk loh. Ini udah mimpi buruk untuk user-user Assassin di luar sana. Sementara sekarang early game-nya totally dipegang oleh Onyx Philippines. Segala jenis serangan yang dilakukan oleh pemain Onyx Philippines akan dengan keunggulan kayak begini bisa dipastikan akan sangat-sangat lancar. Yes. Sementara defensif habis-habisan. Inilah yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain RLCOC. Yes. Counter attack yang benar-benar bisa maksimal. Cuman seperti apa gitu loh. Tapi kalau ngomongin ke arah Sosojin yang sebagai late game insurance-nya ya, dia agak cukup worry dengan Moskov sih. Head to head di arah late game nanti. Terus juga untuk ngomongin one by one situation, Moskov versus Hayabusa. Ini tergantung mekanik sih, karena jujur, yang satu punya win of nature, bahkan yang satu bisa bikin internal. Ya. Gak masalah, tergantung kebutuhannya. Terkadang Strawberry itu punya out of the box yang tidak sesuai textbook lah kalau gue bilangnya.
Ini Idoknya benar-benar mencoba mencari celah ya. Idok mencari celah, Idok ingin bantu untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi sudah sejauh ini ada satu outer turret di mana mirroring ini berhasil dilakukan. Oke, tapi lihat di sana Sosujin. Bener-bener struggle banget. Bener-bener dikulitin dan bahkan Ido. Bahkan coba dipaksa Spear of Distraction. Berhasil mendapatkan satu point kill. Perpasukan dari tim Onyx Philippine. Bahkan coba dipaksa balik oleh Rixia. Glorious spread ke arah belakang. Kelra mencoba untuk menyelamatkan Super Prince. Tapi nampaknya tidak bisa. Super Prince satu-satunya korban yang bisa didapatkan. Damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh tim Arkeos setelah Super Prince. Membuatkan bebas untuk meninggalkan Sosujin. Lihat, free hit ke arah belakang. King Kong is coming! King Kong too strong! Membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mencoba untuk menumbangkan Tyrant. Tertancapkan di depan sana dan satu hit terakhir tidak bisa dapatkan. And Tyrant still survive in the bottom lane. Oke. Begitu banyak waktu untuk mereka bisa mendapatkan Super Prince. Dia cuma Super Prince, tapi coba lihat apa yang mereka korbankan waktu, apa yang mereka korbankan player lagi. Softskillnya habis, player satu persatu malah menghilang. Untung King Kong telat. Kalau King Kong nggak telat, itu udah 2 tumbang. Gua pastikan 2 tumbang. Dan Oke. kita lihat kali ini 40. Masih loh. Masih mereka tidak mau lepaskan kendor ke arah Turtle. Perfect Turtle ingin didapatkan oleh Oke. Sementara sekarang di area terlalu memang benar masih dipegang, masih dipegang oleh pemain dari Arkeos. Cuma masalahnya, Brusco, dan Brusco, Brusco-nya mata di Brusco dan itu dia Sosujin. Tergerak shadow kill, berhasil mendapatkan satu balik revolution. Dan perfect Turtle Brusco tertiksakan kali ini menjadi keluar poin kill sangat mahal. Tidak ada follow up damage dari King Kong, tapi lihat di arah top lane, seperti biasa, Kelra mencoba untuk membarter semua kerugian yang dimiliki dengan turret. Tapi nampaknya King Kong dengan retribution yang semaksimal mungkin menjaga turret dia yang ada di tengah. Dapetin point kill, dapetin turtle, dapetin purple buff. Ini mungkin bisa menjadi titik balik Arkeos. Oke, kita mungkin cukup berbahagia melihat ada Arkeos yang berhasil mengamankan arah total. Tapi ingat, Inner Turret tidak akan muncul lagi, Inner Turret tidak akan tumbuh lagi. Inner Turret udah berhasil pula diambil oleh Kelra. Ini menjadi sebuah kerugian lagi, ada defensif yang terbuka lagi, ada satu fokus, satu konsentrasi yang pecah lagi. Wah, Idok mau dimakan. Jangan sampai Idok dimakan nih lu. Ya, kalau Idok dimakan lagi kayak tadi. Karena posisi Crush udah standby di belakang. Jadi ketika ada following up damage, Crush bebas banget untuk memukul siapapun yang ada di belakang. Oke, tapi balik lagi, apakah ada sepersekian detik yang dibutuhkan oleh Idok untuk bisa membalikkan keadaan, untuk bisa mengeluarkan momentumnya, tapi Itu dia Cross, Spear of Distraction yang menyangkut. Kelra udah mulai datang, mundur ke arah belakang, tertancap dan Kelra selamat. Implosion for nothing. Tapi nampaknya Choi berhasil menukar dengan sosok dari seorang Kirk. Sky Piercer yang menyala. Oke, emang implosion for nothing. Gak mendapatkan Kelra, tapi follow up dari Choi berhasil memukul seorang Kirk. Menampar Kirk dengan 3 kali tumbang. itu kan barusan kayak gak ada salah, dia malah dia yang kena gitu loh. Karena di mana tadi fokusnya menuju ke arah Kelra, tapi Kelranya berhasil lolos dan sekarang ada kesempatan lagi untuk Choi bisa menumbangkan, bisa mirroring lagi outer turret. Tapi sebuah setup tadi lagi yang dilakukan dengan momentum yang begitu baik tadi mendapatkan karena satu ini celah-celah kecil seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh Arkeos. Ya, dan lihat celah-celah kecil sedikit demi sedikit. Dan Kingdom masih berdiri gagah di depan sana untuk mendukung RRQ yang mungkin dalam kondisi sedang tidak baik-baik aja untuk di game kali ini. Oke, sementara dari Idok, mau nggak mau Idok. Entah apalagi yang emang harus dilakukan dengan mempercepat dari perolehan item-itemnya. Tapi dengan apapun yang dia miliki sekarang, dengan apapun nantinya entah dia yang emang diserang habis-habisan, dia yang akan menjadi sebuah incaran pula. Jadi momentum dia lah yang emang benar-benar diharapkan. Karena di landing yang jauh, Kelra sekarang udah bisa ngegocek nikmat banget loh. Tapi beda loh ya, kali ini Kelra pakai Purify loh. Ini Iya. dari tadi aku pertanyakan. Jadi nangkap Kelra tuh akan cukup sulit. Meanwhile dari Chrome, kerjaannya akan nge-distract, akan ke arah belakang. Dan Super Prince lihat body block tadi terus kok sangat baik. Body block, bener-bener gak boleh ada satu pun damage masuk ke Super Prince. Oke, berapa damage tapi lihat Riz yang akan memasang seorang King Kong. Mundur ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah turret. Tapi 1-2 harta dari Sonata. Gagal mendapatkan poin kill atas Super Prince. Meanwhile di arah top lane, Kelra, lihat. Benar-benar penguntit handal, dia berhasil menggerogoti seluruh turret yang dimiliki dari tim Araki Hoshi. Yap, 2 Purify yang dimiliki pula oleh pemain-pemain dari Onyx Philippines belum ke-trigger sejauh ini. Harusnya ada satu trigger nanti sebelum mungkin ada satu momen kelanjutan yang bisa diamankan. Lord mungkin menjadi incaran, disinilah area mereka untuk bisa memanggil dari pemain-pemain Onyx Philippines. Wow, dari sosok seorang King Kong dia respect banget. Dia butuh
sayap Queen Swing-nya untuk bisa nahan damage di depan sana. Memang nggak banyak, nggak lama, tapi setidaknya dia punya defense untuk bisa ngelawan seorang Rincia. Ketika Hamlet ini terjadi, karena masih terlalu jauh di arah top lane, muncul Vision, dia bakal coba untuk melakukan steal terhadap Cloud. Fokus ke arah King Kong, ternyata Krem melakukan distraction, Sosojin masih free hit. Dan bakal lihat retribution dari Sosojin bahkan habis saja mendapatkan satu buah point kill. Meanwhile dari Krem tidak akan melepaskan seorang Toy. Sky Pistol terlalu tinggi Striker, membuat sosok seorang Toy merasa mendapatkan kill. Dan lihat Sky Pistol dia tidak ada dapatkan Kara versus everybody berhasil mendapatkan double kill. What the god mechanic, the gold standard Kara. Oke, dan Rins barusan mencoba untuk bisa membalaskan apapun damage yang bisa dihantarkan, tapi malah ada miss damage tadi yang tidak masuk dalam tubuh mereka. Dan Kara sekarang win of letternya, Ji. Tapi dia Menyelamatkan dirinya. fokus berjalan best turret. Target utamanya menuju ke arah sosok seorang Tyrant. Dua after yang dapat satu pemain kill. And godlike from King Kong. Kara, waktu yang dia ambil dari tadi, space yang dia ambil dari tadi, dan ini adalah epic demi, dan ini adalah final dari apa yang udah dia lakukan. Damage-nya tidak terhenti sama sekali. Alright, tanpa ke Spear of Direction kembali menjala. Kara in human reaction. King Kong berhasil mendapatkan momentum, tapi Kara, the gold standard from Philippines, the king from Philippines, berhasil hancurin seluruh best turret dimiliki oleh tim Araki Yoshi. Super Prince bakal coba melakukan clear minion, fokus ke arah best, gak peduli apa yang terjadi, tapi Super Minion bergerak di tiga lane berbeda, harus mereka lepaskan. Apakah mereka memaksa? Really? Mereka akan mencoba untuk memasangkan tim fight terlebih dahulu, fokus ke arah Darren, gak peduli apa yang terjadi, dan Kara, again, the gold standard, the Sky King from Philippines, okay,